Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fareza dengan gue Dedeza. Dan hari ini setelah sekian lama gue gak buat video, akhirnya belakangan ini gue baru sempat lagi buat video. Dan kali ini gak yang aneh-aneh ya, tapi gue pengen kasih tahu kalian atau sharing-sharing ke kalian tentang internet yang baru-baru ini gue ganti ya. Karena sebelumnya gue pakai anggaplah si biru ya. Jadi sedikit pengalaman, si biru ini gue pakai beberapa tahun yang lalu. Dari awal ya, dari awal itu pembayaran itu 120 ribuan kalau nggak salah ya, 120 sampai 150 ribuan gitu. Nah tapi beberapa tahun dia selalu naik secara diam-diam, nggak pernah ada kabar, nggak pernah ada sounding ke customer. Terus dia juga jarang yang namanya kalau misalkan ada kendala itu dikasih tahu ke kita, paling juga ke email. Tapi kita kan nggak sering-sering cek email, yang namanya kita nggak selalu mantau email karena pekerjaannya nggak terlalu ke situ. Yang awalnya 120 sekian itu tiba-tiba belakangan ini kita harus bayar sekitar 320 ribuan ke atas. Bayangin, dia nggak pernah sebut, nggak pernah bilang ada apa, tiba-tiba kalian harus bayar sekian. Gimana nggak nombok ya kan? Kemarin gua kan karena gua mumet banget, terus juga kan situasinya kita harus benar-benar di rumah, kita harus ya segalanya maksimalin internet. Gue gerah dari situ. Gue coba cari provider internet yang bagus. Ternyata sebenarnya banyak yang bagus, tapi permasalahannya adalah terjangkau atau enggak ke daerah kalian. Berhubung yang gue pengen itu semacam My Republic atau Biznet itu nggak nyampe ke perumahan gue. Kebetulan ya di sini ada sales yang lagi buka stand atau buka booth lah istilahnya ya, gelar buka lapak lah istilahnya. Nah dia ini bikin banner gitu, terus dia mencoba mengatakan bahwa promonya itu yang benar-benar bikin kita kok bisa sih, dengan harga segitu kok bisa. Jadi namanya ini Oksigen. Nah, Oksigen di sini adalah provider internet yang berpusat di Jakarta. Jadi kata teknisnya kemarin, mereka ini lama di Jakarta. Nah, sekarang dia coba lebarin sayap, kepakin sayap, go public buat bersaing sama kompetitornya kayak si biru, si merah, atau si ungu, atau si oranye apa coklat gitu, nggak ngerti gue. Jadi Oksigen ini dia menawarkan internet dengan minimal speed itu 25 Mbps ya, 25 Mbps. Jadi dia ngasih harga di sini sebesar 273.900 per bulan. Sekarang gini, dibanding kalian anggot-anggotan lemot di 10 sampai 15 Mbps tapi kalian harus bayar 320.000 sekianan, apa nggak sebaiknya kalian memperhitungkan harga yang mereka tawarkan ini? Nah di sini kelebihannya, kemarin gue tanya ada promo selama 1 tahun, dia dapat double bandwidth. Nah kalau misalkan kalian 25 MB per second, terus kalian dapat promo yang double bandwidth, otomatis dia bakalan berubah 50 MB per second. Kita dapat paket yang sebelah sini, yang home 50. Tapi lagi nih. Sekarang kita coba tes di speed test. Oke. Nih, kalian lihat ya. Nih, gue cek di speedtest.net. Kita lihat dari pingnya aja itu udah 7 milisecond. Terus downloadnya ini kalian bisa lihat sendiri sampai 90 sampai 95, turun lagi 85, stabil. Kalau misalkan lagi kenceng-kencengnya itu bisa sampai 98 megabit per second ya. Terus untuk uploadnya itu 55 Mbps rata-rata di situ. Nah, kalau misalkan hasilnya seperti ini berarti hitungannya itu 2:1. Downloadnya yang besar, terus uploadnya yang kecil. Tapi segini nggak bisa dibilang kecil karena kemarin gue coba upload 1 giga, ada yang kecil kemarin 1 giga itu cuman makan waktu nggak nyampe 10 menit. Kita cuman nunggu sekitar 6 sampai 7 menit ya.
Terus kalau misalkan kalian download, kemarin gue coba download. Jadi ini komputer kan udah bersih dari game awalnya. Terus sekarang gue coba download lagi. Kemarin gue download Point Blank. Point Blank itu klien partisinya kan 1,9 GB ya. Itu nggak nyampe 10 menit. Gue pikir kan gue bakalan tinggal dong semalaman ya kan. Terus ternyata gue tungguin, lah kok cepet? Ya kalau cepet gue tungguin dong. Nah akhirnya pas gue install, gue coba masuk ke update patchnya. Nah update patchnya itu nggak nyampe 4 menit. Bayangin, nggak nyampe 4 menit. Dan malam itu juga gue coba, ya ternyata lancar jaya. Terus misalkan gue ke Dota, nonton Dota itu di streaming battle online-nya. Sebelumnya itu gue pakai nonton itu pingnya bisa 50 ke atas, paling lambat itu bisa 200, bisa berapa 400 lah, itu gua ngerti. Nah tapi kemarin ketika gua coba nonton pakai ini, gua dapet sekitar 15 sampai 19 pingnya. Jadi dia nggak bakalan turun di laptop yang sebelah itu, sambil download itu bisa, terus gua sambil streamingan, terus sambil YouTubean itu nggak bakalan keganggu sama sekali. Sekarang kita coba bandingin ke ke My Republic. Nah sebenarnya My Republic ini yang pengen banget gue pasang. Cuman karena kendalanya adalah, kalau bisa bilang sombong ya sombong, karena gue berkali-kali ngirim permintaan untuk pemasangan daerah gue, berkali-kali nggak bakal bisa. Bukan nggak bakal bisa sih, nggak bakalan dijawab, karena mungkin di daerah sini nggak kompak memasang dia, jadi ya dia juga males. Ya udahlah. Tapi di sini sebenarnya kalau kalian cek paketnya dia itu paling murah itu 30 Mbps, yang paling kencang itu Supernova ada 300 Mbps. Nanti kalian cek aja, linknya ada di bawah. Nah terus Biznet ini juga pengen banget gue pasang setelah si My Republic itu nggak bisa gue pasang. Jadi di sini dia paling kecil aja 75 Mbps. Dia cuman di harga 325. Lu bayangin aja, dengan sebesar itu kita cukup bayar 325.000 per bulannya. Itu menurut gue sih worth it banget ya. Gini, kalau kalian mau berlangganan internet provider manapun, yang pertama adalah apakah paketnya unlimited ya. Apakah paketnya unlimited? Kalau misalkan unlimited berarti kalian bisa bebas pakai. Lalu kemudian yang harus kalian tanyakan adalah apakah ada FUP-nya atau Fair Usage Policy-nya. Jadi setiap provider itu biasanya punya batas pemakaian yang wajar. Jadi kalau kalian pengen nyewa provider yang mana aja deh, itu kalian harus tanya apakah dia ada batas pemakaian. Biasanya kalau misalkan ada batas pemakaian wajarnya, setelah sebulan misalkan ada kalian dikasih jatah 300 MB per second. Kalau misalkan kalian udah melebihi 300 MB per second sebelum 1 bulan, itu biasanya speednya dikurangin. Dan mungkin itu yang terjadi sama provider gue yang sebelumnya. Terus kalian juga tanya, kalau misalkan keluarga kalian suka nonton TV, kalian harus tanya apakah dapat TV boxnya. Itu coba nanti kalian tanya. Biasanya sih udah termasuk ya, tapi ada beberapa provider yang nggak menyertakan si TV boxnya itu. Nah kemudian kalian harus tanya tarifnya flat atau naik secara diam-diam. Karena kalau kalian bayar tiba-tiba kalian dapat pelayanan yang benar-benar buruk, sedangkan kalian terus-terusan naik, boncos kalian nggak punya kebanggaan tersendiri. Jadi kayak kesel aja gitu. Apaan sih bayar terus-terusan rajin, giliran nggak dibayar ditagih terus, tapi ini jaringannya lemot terus, kan nggak enak juga ya kan. Nah itu kalian harus tanyain. Terus kalian tanya apakah ada promonya. Nah promonya ini penting. Kalau misalkan kalian pasang, biasanya tuh sales tuh bakalan nawarin yang manis-manis tuh, kayak misalkan entah unlimited kuotanya bla bla bla, entah dapat channel TV yang sekian bulan yang nggak pernah kita dapetin, kayak misalkan HBO, kalau nggak salah HBO apa channel mana gitu, itu biasanya nggak dapet. Nah kalian bisa dimanjain tuh, ini dapet ini kak, dapet ini, alah pret lah, pusing pala dede. Percaya boleh, tapi kamu harus teliti dulu ya. Terus yang paling penting itu jangkauannya ada apa enggak. Karena mau kalian tanya sampai jelek pun ya, nggak bakalan bener jawaban ujungnya kalau itu internet nggak ada
jangkauannya di sekitar kalian. Jadi yang paling penting itu jangkauannya dulu. Tapi kalau misalkan ada sales yang buka lapak di sekitar perumahan, biasanya di situ dia udah memberanikan diri karena udah menancapkan towernya. Tower Tales, bodo amat lah. Kemarin itu kalau yang gue alamin dari rumah gue ini ke tiang sana itu kan seperkiraan gue kemungkinan 50 meter, tapi ternyata kata teknisinya itu sekitar 80 meter. Berarti kan ada jarak yang nggak bisa dihitung secara penglihatan. Nah, biasanya yang dijatahin provider itu sekitar 150 meter ya, 150 meter itu sampai masuk ke rumah kalian. Kalau misalkan lebih atau kurang dari 150 meter itu kalian jangan gunting, mendingan kalian gulung terus kalian simpen. Jadi suatu saat kalian mau pindahin, kabel itu masih tersedia panjang, jadi kalian masih bisa geser-geser. Kalau kalian udah potong, ya udah berarti kalian membuat PR di masa depan. Terus kita dapat router itu sama sama keybox kecil gitu, dia ngasih itu sewanya udah termasuk sama harga yang dikasih 273.900 per bulan. Terus setelah itu ada yang namanya TV boxnya. Nah tapi berhubung gua kagak pasang TV boxnya, tapi termasuk cuman gua nggak pasang TV boxnya karena TV gua itu di sebelah sana, sedangkan komputer gue di sini, internetnya di sini. Jadi kata dia, ini mau dipasang atau enggak? Gue bilang nggak usah, nanti aja di pending dulu aja. Nah dia bisa di pending. Kalau suatu saat kalian mau pasang, itu kalian tinggal bilang aja ke dianya, atau bilang ke teknisi, atau bilang ke sales yang kalian hubungi, terus minta follow up ke teknisi yang sebelumnya datang ke sini. Lalu untuk registrasinya gampang banget kalau di yang oksigen ini. Nah, gue sebenarnya kagak di endorse ya, kagak di ngiklanin, cuman ini berdasarkan pengalaman gue aja. Karena gue seneng ke internetnya kencang, jadi ya kenapa enggak. Semoga kalau mau make ya bermanfaat buat orang-orang lainnya gitu. Untuk pendaftarannya, jadi pendaftarannya itu yang pertama kalian harus siapin data diri dulu. Ya, data dirinya apa aja? Yang pertama ada foto KTP, terus sama nomor NIK KTP atau resi nggak apa-apa. Terus share lokasi, lalu ada foto rumah bagian depan. Terus kemudian kalian kasih email kalian. Nah, email kalian ini jangan sampai salah karena nanti buat follow up ID kalian itu lewat email sama lewat nomor telepon. Nomor teleponnya juga jangan sampai salah. Nah, nanti ketika kalian mau dapetin ID, kalian harus bayar dulu rekening Bank Permata. Nah, setelah kalian bayar, ya udah kalian dikirimin SMS sama email follow up. Jadi kalian gak usah takut kalau misalkan disuruh bayar duluan, karena itu memang harus buat pembayaran ID registrasinya. Jadi jangan khawatir, kalian ikutin aja salesnya kayak gimana. Terus setelah itu kalian bakalan dijadwalin teknisinya kapan bisa dipasang. Kalau gua kemarin dijadwalinnya itu jam 3 sore, tapi ternyata teknisinya itu datang jam 1. Itu keren banget sih, di luar perkiraan. Kan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Nah, ini gua kasih tahu kalau misalkan kalian ke web Oksigen, sini kalian bisa cek promonya, cek paket harga, cek pembayarannya. Di sini kalian bisa bayar pakai OVO atau bayar pakai transfer, M-Banking, atau kalian bisa ke Indomart, ke Transmart, ke Alfamart, ke Sidomart, ke mana lagi selalu lah. Lu bisa bayarin gue es krim nggak apa-apa. Terus di sini daftar cek area. Nih, kalian coba aja cari, siapa tahu rumah kalian ada ya kan. Syukur-syukur ada. Kalau misalkan kalian ada yang bingung terus kalian mau tanya-tanya, silakan tanya aja. Jadi gue di sini cuman pengen share pengalaman aja karena gue senang aja ketemu internet yang benar-benar gue butuhin, yang dibutuhin sama masyarakat itu. Ini luar biasa sih. Oke, segitu dulu yang bisa gue sharing. Kalau misalkan kalian suka like, kalau misalkan kalian gak suka nggak usah like. Gimana sih, astagfirullahaladzim. Oke, gue rasa sharing hari ini cukup. Kalau misalkan kalian butuh pertanyaan atau kalian masih bingung, silakan tanya aja di kolom komentar atau kalian bisa DM gue di Instagram. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini karena gue nanti kayaknya bakalan ada challenge sih. Ya, ada banyak banget yang pengen gue bikin, cuman gue butuh banget waktu sih sebenarnya. Waktunya itu gue kepepet sama kerjaan juga, jadi rada-rada liar ya. Oke, sekian dari gue. Hanya satu,
Jangan lupa berkarya.